Dinda, Dinda. Kau kecil tapi suaramu besar, keren. Semangat sayang ya. Oke. Nih, ada lagi satu bahasa proposal penelitian dan bahasa proposal kegiatan. Satu lagi yang paling menarik dari si imut-imut Dinda. Welcome Dinda. You stand by. Next. Salam Merdeka Literasi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bahasa proposal penelitian dan proposal kegiatan. Yang pertama, pengertian proposal. Proposal merupakan sebuah usulan, rencana, atau tawaran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, proposal dimaknai sebagai rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Proposal dibagi menjadi dua, yaitu proposal penelitian dan proposal kegiatan. Proposal penelitian atau proposal kegiatan dinyatakan layak apabila dirancang dengan baik dan mengikuti kelaziman yang telah disepakati dalam tradisi akademik di Indonesia. Lanjut, formulasi bahasa. Bahasa proposal akan diwarnai oleh penggunaan modalitas akan. Bahasa proposal mengandung makna keakanan. Bahasa yang demikian menggambarkan bahwa penelitian atau kegiatan yang dimaksud belum dilaksanakan, tetapi direncanakan untuk dilaksanakan. Dengan demikian, proposal dibuat dengan formulasi bahasa khusus yang antara lain ditandai oleh makna keakanan tersebut. Kita masuk pada teks proposal penelitian. Berikut adalah struktur teks pada teks proposal penelitian. Kita bisa lihat pada tabel di sebelah kanan. Lanjut, pendahuluan. Tahapan pendahuluan pada proposal penelitian mengandung unsur yang pertama, latar belakang penelitian, kedua, rumusan masalah penelitian, ketiga, tujuan penelitian, empat, ruang lingkup penelitian, dan yang kelima adalah hipotesis, yang berfungsi untuk memberikan latar belakang pemikiran yang menuntun ke arah akan dilaksanakannya penelitian itu, menentukan pokok masalah yang akan diteliti, termasuk pentingnya masalah itu, dan menentukan tujuan yang akan dicapai melalui pendekatan atau metode atau teknik tertentu. Kemudian ada landasan teori dan tinjauan pustaka. Landasan teori berfungsi untuk menyajikan ulasan teoritis dengan memformulasikan sintesis teori yang akan digunakan sebagai dasar masalah yang diteliti. Tinjauan pustaka berfungsi untuk menyajikan ulasan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yang kemudian dibandingkan dengan penelitian yang akan dilakukan ini. Pada tahapan landasan teori dan tinjauan pustaka digunakan genre mikro ulasan atau review. Yang diulas yaitu teori yang akan digunakan dan sejumlah penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Teori yang diulas tidak hanya berasal dari buku, tetapi juga sumber-sumber lain yang dirujuk dalam proposal. Lanjut ke metodologi penelitian. Tahapan metodologi penelitian menyajikan pendekatan, metode, dan teknik penelitian yang akan diterapkan, termasuk langkah-langkah yang akan ditempuh. Genre mikro yang digunakan adalah deskripsi, laporan, dan prosedur. Pendekatan mencakup paradigma dan jenis penelitian yang diikuti. Penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif, atau paradigma penelitian kombinasi. Pada masing-masing paradigma ini dihasilkan sejumlah metode penelitian yang berbeda satu dengan yang lainnya. Berkaitan dengan hal ini, peneliti harus menentukan metode penelitian yang akan digunakannya dengan tepat. Lanjut ke daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan kelengkapan yang sangat penting. Oleh sebab itu, masalah ini dibahas secara khusus. Model penulisan daftar pustaka yang diikuti secara internasional pada umumnya adalah sistem APA atau American Psychological Association atau sistem Harvard. Lanjut ke teks proposal kegiatan. Berikut adalah struktur teks pada teks proposal kegiatan. Proposal kegiatan yaitu proposal yang dirancang bukan untuk penelitian, melainkan untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tugas-tugas akademik yang dikerjakan oleh mahasiswa. Kegiatan-kegiatan itu meliputi seminar, kongres, lokakarya, pelatihan, pengabdian, magang, dan sebagainya. Dari penelusuran terhadap proposal magang,
Terdapat unsur-unsur proposal yang dijadikan bab atau subbab, yaitu pendahuluan, tata laksana, kegiatan, dan penutup. Masuk pada pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang kegiatan yang akan dilaksanakan, pentingnya kegiatan itu dilaksanakan, tujuan, manfaat, dan strategi yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Genre mikro yang digunakan adalah eksposisi dan deskripsi. Eksposisi digunakan untuk mengajukan argumentasi bahwa kegiatan yang direncanakan pada proposal itu penting untuk dilaksanakan. Adapun deskripsi digunakan untuk menggambarkan secara ringkas wujud kegiatan yang diusulkan. Kemudian ada tujuan, manfaat, serta strategi pelaksanaannya. Yang kedua, tata laksana kegiatan. Tahapan tata laksana kegiatan adalah tahapan yang menyajikan strategi yang akan dilakukan dalam melaksanakan kegiatan, termasuk langkah-langkah yang akan ditempuh. Pada tahapan ini mencakup pelaksana, tujuan, waktu dan tempat, serta strategi pelaksanaan. Pelaksana, waktu, dan tempat kegiatan kesemuanya dinyatakan dengan genre mikrodeskripsi. Tujuan disajikan dengan genre deskripsi, sedangkan strategi pelaksanaan dinyatakan dengan genre prosedur, yang terdiri atas langkah-langkah yang harus ditempuh. Yang ketiga, ada penutup. Tahapan penutup digunakan untuk menyampaikan harapan agar setelah diusulkan proposal, kegiatan itu diterima dan menghasilkan sesuatu seperti yang direncanakan. Genre mikro yang digunakan yaitu deskripsi. Kita masuk pada contoh teks proposal penelitian. Contoh teks proposal penelitian dengan judul Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Investigasi Kelompok Terhadap Hasil Belajar Matematika pada Siswa Kelas 8 SMP Islam Terpadu Wahda Islamiyah Makassar. Dan bab 1 ada pendahuluan, yaitu ada latar belakang masalah. Untuk mempercepat waktu, saya akan lewati bagian ini. Kemudian ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya ada 3. Yang pertama, seberapa besar hasil belajar matematika siswa kelas 8 Islam Terpadu Wahda Islamiyah Makassar yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran investigasi kelompok. Yang kedua, seberapa besar hasil belajar matematika siswa kelas 8 SMP Islam Terpadu Wahda Islamiyah Makassar yang diajar dengan model pembelajaran konvensional. Yang ketiga, bagaimana aktivitas siswa kelas 8 SMP Islam Terpadu Wahda Islamiyah Makassar dengan pembelajaran investigasi kelompok. Kemudian ada tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui hasil belajar matematika siswa kelas 8 Islam Terpadu yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran investigasi kelompok. Yang kedua, untuk mengetahui hasil belajar matematika siswa kelas 8 Islam Terpadu yang diajar dengan model pembelajaran konvensional. Yang ketiga, untuk mengetahui aktivitas siswa kelas 8 SMP Islam Terpadu Wahda Islamiyah Makassar dengan pembelajaran investigasi kelompok. Adapun manfaat penelitian bagi siswa, meningkatkan pemahaman konsep matematika, menarik perhatian siswa dalam pembelajaran, mendorong siswa berperan aktif dalam kelompok dalam menyelesaikan soal-soal matematika. Kemudian ada yang bagi guru sebagai alat bantu memperjelas konsep-konsep matematika, membantu dalam mengembangkan model pembelajaran yang tepat dalam mengajarkan matematika. Yang ketiga, bagi peneliti dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti mengenai model pembelajaran komparatif tipe investigasi kelompok. Kita lanjut pada bab 2, yaitu tinjauan pustaka dan hipotesis penelitian. Yang pertama, tinjauan pustaka. Ada pembelajaran. Pembelajaran dapat diartikan suatu upaya untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan siswa untuk dapat belajar. Menurut Dekeng, pembelajaran merupakan upaya untuk membelajarkan siswa secara eksplisit. Terlihat bahwa dalam pembelajaran ada kegiatan memilih, menetapkan, dan mengembangkan metode untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kemudian ada hasil belajar matematika.
Belajar matematika adalah belajar tentang konsep dan struktur matematika serta hubungan antara konsep dan struktur matematika. Matematika berkenan dengan ide atau konsep abstrak yang diberi simbol-simbol dan tersusun secara hierarki. Hasil belajar merupakan suatu ukuran berhasil atau tidaknya seorang siswa dalam proses belajar mengajar. Untuk mengetahui keberhasilan seseorang dalam belajar diperlukan suatu alat ukur. Dengan mengukur hasil belajar seseorang dapat diketahui batas kemampuan, kesanggupan, penguasaan seseorang tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau nilai yang menyelesaikan suatu pekerjaan. Kita lanjut. Yang ketiga ada pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif merupakan bentuk pembelajaran dengan cara siswa belajar dan bekerja. Kemudian ada pembelajaran kooperatif tipe investigasi kelompok. Ada juga pembelajaran konvensional. Kemudian ada kerangka berpikir. Kemudian ada juga hipotesis penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, maka dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut. Yang pertama, terdapat perbedaan hasil belajar pada siswa yang diajar dengan model pembelajaran investigasi kelompok. Kemudian, bab ketiga yaitu metode penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian eksperimen, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Dalam penelitian ini melibatkan dua kelompok, yaitu satu kelompok sebagai eksperimen dan satu kelompok sebagai kelompok kontrol. Waktu dan tempat penelitian ini dilaksanakan di SMP Islam Terpadu Wahda Islamiyah Makassar dengan subjek penelitian adalah kelas 8. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2011 atau 2012. Kemudian ada variabel dan desain penelitian. Yang pertama, variabel penelitian. Dalam penelitian ini, variabel penelitiannya adalah hasil belajar siswa. Yang kedua, ada desain penelitian. Desain penelitian yang digunakan dapat dilihat dalam tabel berikut. Kemudian ada satuan eksperimen dan perlakuan. Yang pertama, satuan eksperimen dalam penelitian ini menggunakan dua kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Yang kedua, perlakuan. Perlakuan yang diberikan dalam penelitian ini adalah menggunakan model pembelajaran kooperatif. Yang kelima, teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara lain. Yang pertama, metode tes, kedua, metode observasi, ketiga, metode angket. Kemudian ada instrumen penelitian. Lalu ada prosedur penelitian. Kita lanjut untuk mempersingkat waktu. Kemudian ada data yang terakhir, yaitu yang ketiga, data respon siswa. Yang terakhir adalah daftar pustaka. Demikian hasil presentasi saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sangat dimaafkan, Dinda. Aduh, Dinda, imut-imut suara gede. Keren, Dinda ya. Dinda, terima kasih, Nak ya. Oke.